Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi Karbala bukan hanya kisah darah, tapi cermin besar tentang bagaimana Allah menegakkan keadilannya di dunia. Ada pelaku yang buta, ada yang terbakar, ada yang hilang akal, dan semua itu tercatat oleh para ulama sebagai pelajaran keras bagi siapapun yang berani menumpahkan darah orang soleh. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut terhadap kebenaran, menjaga kita dari kezaliman sekecil apapun, dan meneguhkan kita di atas jalan ahlus sunnah dengan cinta yang tulus kepada ahlul bait Nabi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau Anda ingin memahami hikmah besar di balik balasan Allah terhadap para pelaku Karbala, bukan untuk membangkitkan dendam, tapi untuk meneguhkan iman, simak video ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar sejarah tragedi Karbala dan identitas para pelaku. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, situasi politik dunia Islam berubah sangat cepat. Yazid bin Muawiyah diangkat sebagai khalifah dan meminta para tokoh besar untuk berbaiat. Di titik inilah nama Sayyidina Husain bin Ali muncul sebagai pusat perhatian. Beliau adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihormati kaum muslimin, dan tidak tergesa-gesa mengikuti arahan politik yang menurut beliau tidak selaras dengan prinsip keluarga Nabi. Riwayat sejarah mencatat bahwa Sayyidina Husain tidak langsung melakukan konfrontasi. Beliau hanya memilih untuk tidak berbaiat kepada Yazid dan tetap berada di Madinah. Pada saat yang sama, penduduk Kufah mulai mengirimkan surat kepada Sayyidina Husain. Ini bukan 1-2 surat, tapi puluhan hingga ratusan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tabari dan Ibnu Katsir. Isinya sama. Mereka mengajak beliau datang ke Irak dan menyatakan kesiapan untuk mendukungnya sebagai pemimpin. Agar tidak bertindak tanpa data, Sayyidina Husain mengutus Muslim bin Aqil, sepupu beliau, untuk mengecek langsung kondisi politik di Kufah. Ketika Muslim tiba di lokasi, awalnya mendapatkan sambutan besar. Banyak yang menyatakan baiat kepadanya sebagai perwakilan dari Sayyidina Husain. Namun, situasi berubah begitu Ubaidullah bin Ziyad diangkat sebagai gubernur Kufah menggantikan Nu'man bin Bashir. Ini adalah titik penting yang selalu muncul dalam sumber-sumber sejarah klasik. Nu'man dikenal lembut dan tidak agresif, sedangkan Ubaidullah berbeda total. Ia tegas, keras, dan tidak segan menggunakan kekuatan untuk menegakkan otoritas pusat. Ketika ia tiba di Kufah, satu demi satu pendukung Muslim bin Aqil tertekan dan tercerai-berai. Riwayat menyebutkan bahwa Muslim akhirnya ditangkap dan dieksekusi, mengakibatkan informasi yang sampai kepada Sayyidina Husain menjadi berbeda dengan kenyataan terbaru di Kufah. Sementara itu, Sayyidina Husain sudah berangkat dari Mekah menuju Irak. Beliau tidak membawa pasukan besar, hanya keluarga dan pendukung dekat. Riwayat menyebutkan rombongannya berjumlah sekitar 70-an orang, termasuk anak-anak. Sebagian ulama mencatat bahwa beberapa tokoh sahabat di Mekah menasehati agar beliau tetap di Hijaz. Namun, Sayyidina Husain memilih bergerak berdasarkan informasi awal dari Muslim bin Aqil dan surat-surat penduduk Kufah. Perjalanan menuju Irak berlangsung tanpa kontak militer sampai mereka tiba di daerah dekat Kufah. Di sisi otoritas Kufah, Ubaidullah bin Ziyad bergerak cepat. Ia memerintahkan Umar bin Sa'ad untuk memimpin pasukan dan mencegah Sayyidina Husain memasuki kota. Umar bin Sa'ad sebenarnya memiliki urusan lain, tetapi ia menerima perintah tersebut dengan perhitungan politik. Dalam beberapa riwayat, Umar bin Sa'ad mencoba menghindari konfrontasi. Namun, tekanan Ubaidullah membuat posisi tawarnya lemah. Ketika rombongan Sayyidina Husain sampai di wilayah yang kemudian dikenal dengan Karbala, pasukan Kufah sudah berada di sana. Ini bukan satu kelompok kecil,
Berbagai riwayat menyebut angka berbeda, mulai dari 3.000 orang sampai 30.000 orang. Para sejarawan seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir menyebutkan variasi jumlah tersebut apa adanya, tanpa memastikan mana yang paling tepat. Dari sisi pelaku, beberapa nama menjadi sangat menonjol dalam peristiwa ini. Umar bin Sa'ad adalah panglima pasukan. Shimir bin Zi al-Jausan disebut dalam banyak riwayat sebagai orang yang paling agresif mendesak agar pertempuran dilakukan. Sinan bin Anas tercatat sebagai individu yang memainkan peran langsung dalam eksekusi di akhir pertempuran. Ada juga Khali al-Asbahi yang disebut dalam riwayat sebagai orang yang berusaha membawa bagian tubuh Al-Husain sebagai laporan kepada Ubaidullah. Nama-nama ini selalu muncul dalam literatur sejarah Islam, terutama karya Ibnu Katsir dan At-Tabari. Meskipun masing-masing riwayat memiliki variasi kecil tentang detail peran mereka. Struktur pasukan yang menghadang Sayyidina Husain juga bisa dipetakan secara jelas. Ada kelompok pengawal Kufah yang dikerahkan Ubaidullah, ada unit memanah, ada pasukan berkuda, dan ada individu-individu yang datang karena iming-iming materi atau ancaman hukuman jika tidak ikut. Beberapa tabi'in melaporkan bahwa sebagian pasukan datang dengan enggan, sementara sebagian lainnya sangat fanatik dalam menjalankan perintah sang gubernur. Pada tahap ini, peristiwa Karbala telah menjadi kenyataan sejarah. Posisi Sayyidina Husain sudah tertahan. Pasukan Kufah sudah berada dalam formasi lengkap. Identitas tokoh-tokoh yang terlibat sudah jelas dalam berbagai riwayat. Setiap detail yang tercatat menunjukkan bagaimana dinamika politik, keputusan individu, dan tekanan otoritas akhirnya bertemu dalam satu titik yang menentukan. Riwayat awal tentang balasan Allah yang menimpa para pelaku. Setelah peristiwa Karbala selesai, para ulama sejarah mencatat bahwa sebagian orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain mulai mengalami perubahan hidup yang terasa berat. Bukan dalam bentuk hukuman fisik tertentu, tetapi tanda-tanda awal yang terlihat dari keadaan jiwa dan kehidupan mereka sehari-hari. Informasi seperti ini muncul di karya-karya besar seperti Tarikh At-Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, dan riwayat-riwayat yang dinukil oleh para tabi'in. Para tabi'in yang tinggal di Kufah banyak menyampaikan laporan mengenai suasana pasca kejadian. Menurut mereka, beberapa orang yang ikut dalam peristiwa itu kembali ke kota dalam kondisi tidak tenang. Ada yang terlihat gelisah, ada yang sulit berada di kerumunan, dan ada pula yang seakan tidak bisa tidur nyenyak. Para perawi menggambarkan perubahan sikap mereka sebagai sesuatu yang cukup mencolok, seakan mereka membawa beban yang sangat berat. Selain kegelisahan batin, ada juga laporan tentang cobaan hidup yang mulai menimpa sebagian dari mereka. Dalam beberapa riwayat, ada yang kehilangan posisi yang sebelumnya mereka pegang. Ada yang bisnisnya hancur, atau konflik internal tiba-tiba muncul di keluarga mereka. Tidak semuanya terjadi bersamaan, dan tidak semuanya menimpa seluruh pelaku. Sumber-sumber sejarah selalu mencatat bahwa kondisi masing-masing orang berbeda-beda, tergantung peranannya dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, kondisi masyarakat Kufah juga berubah drastis. Banyak penduduk yang awalnya pasif atau ikut arus politik mulai merasa bersalah karena diam saja saat peristiwa itu terjadi. Laporan-laporan ini membuat suasana kota menjadi tegang. Orang-orang mulai menyalahkan satu sama lain. Tokoh-tokoh yang sebelumnya dihormati tiba-tiba dijauhi. Beberapa di antara pelaku diperlakukan dingin oleh masyarakat. Ada yang terang-terangan dicela, bahkan ada yang sampai tidak diterima lagi di majelis-majelis. Dalam catatan sejarah, muncul pula kabar bahwa sebagian orang mengakui kesalahan mereka di depan umum. Tidak sedikit yang menyesal dan mengaku bahwa mereka terjebak tekanan Ubaidullah bin Ziyad atau ikut karena takut hukuman. Riwayat-riwayat seperti ini menunjukkan bahwa perubahan suasana sosial di Kufah sangat terasa dalam hitungan minggu dan bulan setelah kejadian. Para ulama tafsir punya cara tersendiri menjelaskan kejadian seperti ini.
Mereka tidak serta-merta menyebut setiap masalah hidup sebagai hukuman Allah, tetapi mereka sering menghubungkannya dengan sunatullah, yaitu siapa yang berbuat zalim biasanya tidak hidup dengan tenang. Karena itu, banyak mufasir menyinggung ayat-ayat tentang akibat kezaliman ketika membahas tragedi-tragedi sejarah seperti ini. Terkait cepat atau lambatnya tanda-tanda itu muncul, sumber-sumber klasik menyebutkan bahwa ada dua pola. Sebagian riwayat mengatakan beberapa pelaku mulai gelisah hanya beberapa hari atau minggu setelah kembali ke Kufah. Sementara riwayat lain menggambarkan proses yang lebih pelan. Efek sosial dan tekanan hidup muncul dalam hitungan bulan hingga tahun. Perbedaan ini wajar dalam tradisi sejarah. Setiap ulama sejarah mencatat versi yang sampai kepada mereka melalui jalur periwayatan masing-masing. Mereka yang dibutakan oleh Allah. Begitu pasukan yang ikut serta di Karbala kembali ke Kufah, kota itu seperti menyimpan hawa aneh. Gaduh di luar, tapi tegang di dalam. Setiap kelompok membawa versi ceritanya sendiri. Namun di antara riwayat-riwayat klasik, ada satu pola yang terus muncul, yaitu kebutaan yang menimpa sejumlah pelaku utama. Dicatat oleh para ahli sejarah sebagai peristiwa ganjil yang terjadi tidak lama setelah tragedi itu. Nama yang paling sering disebut adalah Shimir bin Zi al-Jausan, komandan yang reputasinya sudah buruk jauh sebelum Karbala. Riwayat-riwayat lama menggambarkan bagaimana setelah pasukan pulang, Shimir mulai mengalami gangguan penglihatan yang terus memburuk. Sebagian catatan menyebutkan bahwa itu terjadi di Kufah. Sebagian lain mengatakan ia mengalaminya ketika berada di wilayah sekitar istana gubernur. Riwayat populer menggambarkan kondisinya berubah sangat cepat. Dari sekedar buram menjadi tidak mampu lagi mengenali arah kecuali dituntun orang. Sumber-sumber klasik menyimpan kisah ini tanpa komentar panjang, hanya mencatat urutan waktunya, bahwa kebutaan itu datang setelah peristiwa Karbala, bukan sebelumnya. Selain Shimir, beberapa anggota pasukan yang ikut langsung dalam serangan terakhir terhadap Al-Husain juga tercatat mengalami hal serupa. Nama-nama mereka muncul dalam riwayat yang beragam tingkat kekuatannya. Ada riwayat yang kuat penyebutannya, ada yang hanya dikenal sebagai kisah populer di Kufah. Sebagian menyebut mereka adalah para pemanah atau prajurit yang terlibat pada momen-momen paling keji di hari Asyura. Dalam beberapa catatan sejarah, kebutaan mereka tidak terjadi serentak, melainkan berurutan dalam hitungan pekan dan bulan. Riwayat kuat biasanya memberikan detail kronologi, kapan gejala pertama muncul, di mana mereka berada saat kehilangan penglihatan, dan siapa yang menjadi saksi langsung. Para ahli hadis mencatat nama perawi dan tempat peristiwa itu terjadi. Sementara ahli sejarah memasukkan kesaksian masyarakat sekitar sebagai bagian penting. Riwayat populer lebih bebas, diceritakan dari mulut ke mulut, tidak jarang bercampur dengan narasi moral. Adapun riwayat lemah tetap disebutkan oleh para penulis sejarah klasik, tetapi mereka mencatatnya apa adanya tanpa penguatan. Menariknya, para sejarawan berbeda gaya dalam menjelaskan hubungan antara kebutaan itu dengan dosa besar pembunuhan Sayyidina Husain. Ada yang mencatatnya sebagai peristiwa yang terjadi begitu saja, tanpa komentar. Ada yang menyebut bahwa masyarakat Kufah menganggap itu sebagai balasan. Tetapi penulis tetap menjaga sikap ilmiah tanpa mengeluarkan penilaian syar'i. Ada juga sejarawan yang menuliskan pandangan ulama generasi awal, bahwa peristiwa itu dicatat sebagai fakta sejarah, bukan sebagai vonis. Sementara itu, reaksi masyarakat Kufah menjadi bagian yang cukup jelas dalam catatan sejarah. Kota itu sedang dihantui rasa bersalah kolektif. Banyak penduduk menyesal karena mereka diam ketika tragedi itu terjadi. Maka, ketika isu kebutaan beberapa pelaku menyebar, masyarakat membicarakannya dengan bisik-bisik. Tidak semua percaya, tapi banyak yang menganggapnya sebagai tanda peringatan. Ada yang menyebut peristiwa itu secara terbuka di pasar. Ada yang hanya berani membicarakannya di rumah. Beberapa riwayat menyebut bahwa keluarga para pelaku pun tidak nyaman. Tidak sedikit yang berusaha menjauh karena tekanan sosial. Di Kufah pada waktu itu,
rumor bisa bergerak lebih cepat daripada pedang. Dan rumor kebutaan para pelaku ini langsung menyebar ke berbagai majelis. Dari pedagang biasa sampai para ahli fikih dan tabi'in yang tinggal di kota tersebut. Semua catatan itu yang kuat, yang populer dan yang lemah ditulis oleh para ulama sejarah tanpa keluar dari akidah mereka. Ada yang hanya mencatat nama dan waktu, ada yang memasukkan kesaksian penduduk, ada pula yang menolak menyimpulkan apapun, cukup mencatat bahwa peristiwa itu dinukil dari generasi sebelumnya. Yang jelas, riwayat-riwayat itu menunjukkan satu kesinambungan. Beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain tercatat kehilangan penglihatan tidak lama setelah peristiwa tersebut. Bukan cerita yang muncul ratusan tahun kemudian, tetapi kisah yang hidup di tengah masyarakat Kufah saat kejadian masih hangat, ketika para saksi mata masih hidup, dan perbincangan tentang Karbala belum mereda. Mereka yang mati terbakar. Setelah gelombang pertama kabar buruk menimpa sebagian pelaku tragedi Karbala, masyarakat Kufah belum selesai membicarakan satu musibah ketika muncul kisah lain yang lebih aneh, yaitu kematian beberapa pelaku dengan cara terbakar. Riwayat-riwayat klasik mencatatnya secara terpisah, tidak bercampur dengan kisah-kisah kecacatan atau kebutaan, dan masing-masing memiliki kronologi yang cukup jelas. Nama yang paling sering disebut oleh ahli sejarah adalah Khawli al-Asbahi, salah satu orang yang berperan penting dalam membawa kepala Sayyidina Husain ke Kufah. Riwayat masyhur menyebutkan bahwa Khawli pulang ke rumahnya setelah penyerahan kepala itu selesai. Ia berusaha menyembunyikan barang-barang jarahannya, termasuk sesuatu yang ia simpan tergesa-gesa. Istrinya pun curiga, terjadilah pertengkaran kecil. Dan dari sini, riwayat-riwayat mulai bercabang. Versi paling populer, dinukil oleh beberapa penulis sejarah klasik, menjelaskan bahwa rumah Khawli terbakar pada malam hari. Api bermula dari ruang penyimpanan kecil di sudut rumah. Sebagian ulama menuliskan bahwa api itu menyala setelah Khawli menaruh barang-barang yang ia bawa dari medan Karbala. Yang lain hanya mencatat bahwa kebakaran itu terjadi tanpa sebab yang jelas. Dan masyarakat Kufah menduga ada hubungannya dengan tindakannya di Karbala. Dalam versi ini, Khawli terjebak di dalam rumah. Ia tidak sempat keluar karena arah pintu terhalang reruntuhan kayu yang ambruk terlebih dahulu. Ditemukan tewas keesokan paginya dalam kondisi hangus di ruang bagian belakang. Sedangkan riwayat lain yang dinilai lebih lemah tetapi tetap disebut oleh sebagian ulama sejarah menyatakan bahwa Khawli berhasil keluar dari rumah saat api pertama kali muncul, tetapi kembali masuk karena hendak menyelamatkan harta atau dokumen penting. Dalam versi itu, ia terperangkap oleh kepulan asap dan runtuhan atap. Para penulis sejarah tidak memutuskan versi yang paling benar, tetapi mereka mencatat bahwa masyarakat Kufah pada masa itu sepakat bahwa kematiannya memang terjadi akibat kebakaran. Itu titik temunya. Selain Khawli, sejumlah nama lain disebut dalam riwayat yang berbeda. Ada prajurit dari kelompok penunggang kuda yang ikut mengepung Sayyidina Husain pada hari Asyura. Dalam riwayat masyhur, ia terbakar saat berada di luar Kufah, tepatnya ketika singgah di satu pos kecil di jalan menuju Syam. Riwayat itu menceritakan bahwa ia sedang beristirahat di sebuah bangunan bercampur gudang gandum. Api muncul dari bagian belakang gudang dan menjalar dengan cepat ke ruang utama. Beberapa saksi yang berada di tempat lain mengaku melihat asap mengepul sebelum mendengar suara teriakan. Ia ditemukan meninggal dalam bangunan itu, dan kondisi jasadnya membuat para saksi meyakini bahwa ia tidak sempat menemukan jalan keluar. Ulama klasik seperti Ibnu Katsir dan para penulis sejarah Kufah menukil cerita masyarakat tentang kasus-kasus kebakaran ini dengan nada yang sama. Mereka menuliskan apa yang diceritakan penduduk setempat, tanpa memberikan kesimpulan moral. Para penduduk Kufah waktu itu jelas mengaitkan kejadian-kejadian ini dengan perbuatan para pelaku Karbala. Namun para ahli sejarah hanya mencatat bahwa demikianlah rumor yang beredar. Mereka tidak menetapkan apapun.
Ada pula riwayat tentang seorang prajurit yang rumahnya terbakar setelah terjadi ketegangan internal di lingkungannya sendiri. Dalam versi kuat, kebakaran terjadi karena pertikaian antara anggota keluarga mengenai barang rampasan yang dibawa dari Karbala. Ada yang ingin menyembunyikannya, ada yang takut jika tindakan itu diketahui aparat negara. Adu mulut berakhir dengan salah satu pihak menendang pelita minyak. Api menyambar tirai, lalu merambat ke seluruh ruangan. Prajurit itu tewas saat api memakan bagian atap dan kayu pohon kurma kering runtuh menimpanya. Sebagian riwayat yang lebih lemah mencatat versi yang berbeda. Kebakaran terjadi karena serangan kecil dari kelompok yang memusuhi keluarga tersebut. Namun ulama sejarah biasanya mencatat dengan hati-hati. Mereka menyampaikan adanya versi itu, tetapi mengingatkan bahwa penyebabnya tidak dapat dipastikan. Yang jelas, dalam semua versi, kematiannya memang karena terbakar. Yang menarik, kesaksian masyarakat Kufah menjadi bahan utama dalam sebagian besar catatan sejarah. Karena mereka yang melihat langsung kejadian itulah yang menyebarkan ceritanya. Ada pedagang pasar yang mengaku menyaksikan asap dari rumah Khawli. Ada tetangga yang bercerita tentang suara jeritan dari dalam gudang gandum. Ada pula keluarga prajurit lain yang memberi kesaksian tentang pertengkaran rumah tangga sebelum kebakaran meletus. Ulama klasik menuliskan semua itu apa adanya. Mereka tidak menambah dan tidak menafsirkan. Perbedaan riwayat pun dicatat dengan jujur. Versi mana yang lebih kuat, mana yang masyhur di tengah masyarakat, dan mana yang dianggap lemah. Semua itu menunjukkan satu hal. Kematian para pelaku ini secara umum diakui sebagai kejadian yang memang terjadi, dengan detail yang berbeda-beda tergantung sumbernya. Dan begitulah catatan sejarah mengingat mereka, bukan dengan kisah yang berlarut-larut, tetapi dengan kejadian-kejadian yang tercatat dalam ingatan masyarakat Kufah. Sejumlah pelaku tragedi Karbala meninggal dalam peristiwa kebakaran, di rumah mereka, di jalan, atau di tengah konflik yang mereka ciptakan sendiri. Mereka yang menjadi gila. Setelah gelombang keresahan melanda para pelaku Karbala, muncul satu kelompok kecil yang nasibnya jauh lebih aneh dibanding lainnya, yaitu mereka yang kehilangan akal sehat. Riwayat-riwayat klasik mencatat nama-nama tertentu yang hidupnya berubah drastis setelah tragedi Asyura. Perubahan itu bukan sekedar ketakutan atau gelisah seperti yang terjadi pada banyak pelaku lain, tetapi benar-benar gangguan pikiran yang membuat perilaku mereka tidak lagi wajar. Nama yang paling sering disebut dalam pembahasan ulama sejarah adalah Harmalah bin Kahil, pria yang terkenal sebagai pemanah dalam peristiwa itu. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beberapa bulan setelah tragedi Karbala, Harmalah mulai menunjukkan perilaku yang tidak stabil. Ia sering berbicara sendiri, menolak berinteraksi dengan orang banyak, dan terlihat mudah panik ketika mendengar suara keras. Riwayat masyhur yang dinukil para tabi'in menyebutkan bahwa keadaan itu semakin parah ketika masuk tahun berikutnya. Dari duduk tenang di pasar, ia tiba-tiba berteriak dan menutupi wajahnya sendiri, seakan melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Dalam literatur sejarah seperti Al-Bidayah wa Nihayah, ada catatan bahwa beberapa saksi di Kufah mengaku melihat Harmalah berjalan tanpa arah pada malam hari, memeluk kepalanya, dan menggumamkan kalimat yang sulit dipahami. Tidak ada ulama sejarah yang memastikan penyebab pasti perubahan itu, tetapi mereka menuliskan semua kesaksian masyarakat sebagaimana adanya, yaitu perubahan sifatnya berlangsung cepat dan semakin memburuk. Selain Harmalah, ada juga riwayat tentang seorang prajurit dari pasukan Umar bin Sa'ad. Namanya tidak seterkenal tokoh-tokoh utama, tetapi muncul dalam berbagai riwayat sebagai salah satu orang yang ikut memanaskan suasana pada hari Asyura. Beberapa bulan setelah kembali ke Kufah, prajurit ini mulai mengalami gangguan tidur parah. Ia sering terbangun sambil berteriak, lalu keluar rumah dan berlari di jalan tanpa alas kaki. Para tetangganya mengaku bahwa ia sering mengulang satu kalimat, "Aku tidak bisa melupakan pandangan itu." Sayangnya, riwayat tidak menjelaskan pandangan apa yang ia maksud. Dan karena ulama tidak berspekulasi,
catatan itu dibiarkan sebagaimana kesaksian masyarakat setempat. Riwayat lain juga cukup dikenal berkaitan dengan seorang penjaga perkemahan yang ikut mengawasi keluarga Sayyidina Husain pada malam menjelang pembantaian. Ia disebut jatuh dalam keadaan hilang akal beberapa saat setelah kembali dari Karbala. Kronologinya dijelaskan oleh beberapa tabi'in. Awalnya, ia hanya terlihat diam dan melamun panjang, kemudian menjadi murung, dan belakangan benar-benar tidak dapat diajak berbicara. Ia sering menolak makan, menutup telinga ketika mendengar suara orang berbicara, dan lebih suka bersembunyi di sudut rumah. Para saksi ini kemudian menuturkan ceritanya kepada para ahli sejarah, dan nama penjaga itu akhirnya dicatat sebagai salah satu yang mengalami gangguan mental pasca Karbala. Ulama sejarah juga menyebut adanya dua versi penyebab kegilaan para pelaku ini. Versi pertama menyatakan bahwa mereka dilanda ketakutan berlebih akibat tekanan sosial di Kufah. Banyak warga Kufah yang menyesal karena membiarkan tragedi itu terjadi, sehingga para pelaku sering dipandang dengan penuh kebencian atau dicaci di pasar. Ada pelaku yang tidak tahan dengan kondisi sosial seperti itu. Mereka selalu merasa diawasi, dicemooh, dan akhirnya pikiran mereka runtuh. Ini versi sebab akibat yang dijelaskan sebagian ulama sejarah dengan pendekatan sosial. Versi kedua berasal dari riwayat yang lebih populer di kalangan ahli tafsir dan hadis. Dalam versi ini, gangguan akal yang menimpa para pelaku disebut sebagai bagian dari sunatullah bagi orang-orang zalim. Para ulama tidak menyimpulkan secara definitif, tetapi mereka mengutip ayat-ayat dan riwayat tentang bagaimana Allah menimpakan kehinaan kepada para penindas. Mereka berhenti sampai di situ, tidak memutuskan bahwa kasus tertentu pasti merupakan hukuman. Hanya memberikan konteks umum bahwa kehancuran batin adalah salah satu bentuk cobaan yang dikenal dalam sumber-sumber Islam. Yang menarik, para ahli sejarah mencatat perbedaan signifikan dalam rentang waktu munculnya gangguan ini. Ada yang terjadi sangat cepat, dalam hitungan minggu setelah Karbala. Ada yang baru tampak setelah beberapa bulan. Dan ada yang riwayatnya menyebut gangguan itu muncul bertahun-tahun kemudian, biasanya terkait tekanan sosial yang terus berlanjut. Masyarakat Kufah menjadi saksi utama dalam hampir semua riwayat ini. Mereka yang tinggal di dekat para pelaku atau yang sering bertemu mereka di pasar dan masjid memberikan kesaksian langsung. Para ulama kemudian menuliskan semua itu di dalam kitab-kitab sejarah tanpa menambahkan kesimpulan pribadi. Mereka sekedar mencatat bahwa sejumlah pelaku tragedi itu menjalani sisa hidup dalam kondisi pikiran yang tidak stabil, hilang akal, atau hidup seperti orang kebingungan sepanjang waktu. Semua catatan ini disampaikan oleh ulama dengan gaya yang khas, dokumentatif, hati-hati, dan hanya mengandalkan apa yang benar-benar diriwayatkan masyarakat pada masa itu. Tidak ada interpretasi berlebih, dan tidak ada penambahan di luar sumber. Yang ada hanyalah daftar peristiwa dan perubahan perilaku yang dialami para pelaku setelah kembali dari medan Karbala. Hikmah, pelajaran akidah, dan ibrah besar dari balasan Allah terhadap para pembunuh Sayyidina Husain. Pertama, sunatullah terhadap kezaliman terlihat sangat jelas. Para ulama selalu mengingatkan bahwa Allah menetapkan hukum yang tidak berubah. Siapa yang menumpahkan darah dengan cara yang zalim, cepat atau lambat, akan melihat akibatnya. Kadang dalam bentuk kegelisahan batin, kadang tekanan sosial, kadang musibah yang menimpa diri sendiri. Riwayat-riwayat tentang kondisi para pelaku Karbala yang gelisah, jatuh sakit, hilang akal, buta atau mati dalam keadaan tragis menguatkan pesan itu. Bentuknya berbeda-beda, waktunya juga tidak sama, tapi benang merahnya serupa, yaitu kezaliman tidak pernah membawa ketenangan. Kedua, Al-Quran mengingatkan dengan tegas bahaya besar menumpahkan darah orang soleh. Banyak ayat mencela perbuatan pembunuhan para nabi, orang-orang beriman, dan hamba yang Allah muliakan. Para ulama tafsir mengutip ayat-ayat itu ketika menjelaskan tragedi-tragedi sejarah, termasuk Karbala. Mereka menunjukkan bahwa tindakan seperti itu bukan hanya kejahatan manusia,
tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap kehormatan agama. Siapapun yang terlibat pasti membawa beban moral yang berat. Efek batinnya terlihat pada para pelaku: ketakutan, rasa bersalah, dan hidup yang tidak stabil hingga akhir hayat. Ketiga, sikap Ahlus Sunnah terhadap tragedi Karbala selalu seimbang dan bermartabat. Mereka mencintai Ahlul Bait, memuliakan Sayyidina Husain sebagai cucu Rasulullah, dan menganggap pembunuhannya sebagai kezaliman besar. Namun pada saat yang sama, Ahlus Sunnah tidak ikut dalam fanatisme politik, tidak melaknat secara mutlak individu tertentu tanpa dalil yang jelas, dan tidak menjadikan tragedi ini sebagai bahan permusuhan antar golongan. Yang mereka lakukan adalah mencatat sejarah dengan adil, menolak kebohongan yang ditambahkan kemudian, dan menjadikan musibah ini sebagai pelajaran agar umat tidak mengulangi kesalahan generasi terdahulu. Keempat, tegaknya keadilan Allah di dunia dan akhirat adalah prinsip akidah yang selalu diingatkan para ulama. Sebagian pelaku menerima balasan langsung di dunia, sebagaimana riwayat tentang kebutaan, kegilaan, kematian yang tragis, atau terusir dari masyarakat. Sebagian lain mungkin tidak terkena hukuman dunia, tetapi itu bukan ukuran selamat. Dalam akidah Ahlus Sunnah, kehidupan dunia bukan penentu akhir. Keadilan Allah akan sempurna pada hari kiamat. Pelajaran ini menjaga hati agar tidak tergesa-gesa menilai, namun tetap yakin bahwa setiap perbuatan, besar atau kecil, akan dibalas. Kelima, perbedaan riwayat yang muncul dalam kitab-kitab sejarah justru menjadi bahan kebijaksanaan. Ada riwayat yang sangat kuat, ada yang masyhur, ada yang mursal, dan ada yang lemah. Ulama menyampaikan semuanya sebagai catatan sejarah, bukan sebagai dasar hukum. Dari sini muncul dua pelajaran. Pertama, pentingnya bersikap hati-hati terhadap setiap kisah yang beredar. Kedua, kita belajar bahwa sejarah yang ditulis manusia memang punya variasi, sehingga sikap terbaik adalah mengambil ibrah tanpa memaksakan kesimpulan. Keenam, seluruh episode ini memberikan satu gambaran besar, yaitu kezaliman sekecil apapun akan kembali kepada pelakunya. Dampaknya bisa mengenai hati, hidup, nama baik, atau keturunannya. Peristiwa Karbala adalah contoh paling jelas bagaimana kejahatan yang dilakukan dalam satu hari dapat membekas selama berabad-abad. Sayyidina Husain wafat sebagai syahid, sementara para pelakunya dikenang dengan aib dan rasa takut yang tidak pernah hilang dari catatan sejarah. Dan disinilah seluruh rangkaian episode ini berakhir. Bukan dengan perdebatan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan pemahaman bahwa setiap tragedi besar yang dicatat sejarah datang bersama pesan ilahi agar manusia mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.